Kebaikan. Mana ada kebaikan yang lebih baik, yang lebih kekal selain kebaikan di akhirat. Di dunia ini ala apa? Masuk aja dong. Itu bang yang sering lupa. Makanya berkaitan dengan cerita tadi yang saudara kita tadi yang mau yang apa tadi yang ya kan tapi nggak pakai nggak pakai gitu ya kan? Iya bang. Padahal cobalah ya bang ya, kurang nikmat apa yang udah Allah kasih, kurang nikmat apa coba. Abang udah berapa ngerasain? 2 bang. 2 kan? Aku baru 1. Itu kan kebingungan tadi itu. Bingung itu kan sama was-was sama nggak bang? Sama was-was Lebih kurang bang. sama kan? Apa kata Allah di dalam firman-Nya surat An-Nas? Yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu membuat rasa was-was kepada manusia, rasa bingung, supaya kita jerumus kepada hal-hal yang dimauin oleh setan. Ada banyak orang yang bingung. Misalnya apa? Dukun. Untung aja saudara kita itu nanya abang. Ya mungkin dia menganggap abang itu salah satu dukun, nggak ngerti juga ya. Bukan bang. Kawan dukun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, itu. Padahal kalau udah gini lah ya, kalau ente udah seumur gini mau berumah tangga lagi, apa yang dilakukan? Maksudnya apa ya? Kenapa? Maksudnya itu kan ini berkaitan milih istri kan. Pastilah ya, pasti udah yang namanya nafsu itu udah di ke belakang kan. Ngerti maksudnya? Tengok orangnya lah bang. Tengok orang. Kalau tinggi bang hormon dia bang, gizinya tinggi. Ya nafsu dia masih bagus. Apa dia? Iya. Tengok orangnya tuh. Iya, langsung pijak gas langsung 100 gitu ya kan. Kalau pijak gas sudah genanya lah bang, memang gas itu memang untuk menjalankan. Nggak pijak gas pun jalan deh bang. Jalan dia. Mana kau nih bang? Itulah bang kalau yang masih bagus tuh bang. Bukan. Pijak gasnya jalan. Itu sih normal ya kan. Maksudnya gini, selain ya berdasarkan nafsu tadi, kalau nggak nafsu ya nggak pengen kawin ya kan. Iyalah. Maksudnya itu ya nafsu itu di nomor berapanya. Tapi karena awak udah 50, awak mau cari pendamping yang 50 ini udah rentan bro. Rentan ya kan. Mata udah sepet ya kan. Telinga udah Bolot. bukan bolot. Bilang bolot nanti enggak. Dibilang kopok nanti. Ganti kayaknya. Iya kan? Kita dari sini dari situ aja. Kan gitu bang. Dari sini bisa. Nggak usah bang. Nggak usah. Nanti banyak kali belok-beloknya, nggak usah. Jadi serba terbatas. Nah kalau awak nggak milih-milih untuk cari pendamping itu kan kacau nanti di hari tua awak bang. Begitu aja hidup awak. Jadi lihat aja tuntunan kayak mana. Cuman balik lagi seseorang itu mau nggak benar-benar menggunakan tuntunan dari itu penciptanya, bang, itu gitu. permasalahannya bang, ya Allah. Banyak kali kita memang lihat, kan kita tempat salah sih bang, manusia. Iyalah kan memang Kan kita harus cari penunjuk arah harusnya, supaya nggak salah harusnya. Tapi banyak orang yang nggak tahu itu. Perasaannya, sok patennya kan dia tuh orang yang benar-benar semuanya umumnya seperti itu. makanya kalau kayak abang gini udah ya alhamdulillah. Ya Allah.
Itu aku bilang bang, tahun ini bang aku punya pikiran itu, makanya aku bilang ya Allah mudah-mudahan tahun ini. Makanya tadi ceritanya apa ya? Apa namanya? Ya puasa ini mau nambah-nambah amal gitu Iya kan. lah bang, kalau bisa insya Allah gitu lah. Padahal sebenarnya bukan itu, Bang. Itu cuman itu. Bukan itu yang dipikirin, bukan nambah-nambah amal. Karena memang sudah seharusnya itu dikerjakan, bukan nambah-nambah amal. Memang sudah seharusnya dikerjakan. Tapi yang lebih penting dari itu, ketika abang pernah dengar ketika Rasulullah itu naik ke mimbarnya, anak tangga pertama amin, anak tangga kedua amin, 3 kali amin. Pernah dengar kan? Abang tahu di situ kan, bahwasanya malaikat Jibril bukan mendoakan, melaknat. Ada 3 orang yang kemudian laknat malaikat Jibril itu diaminkan oleh Rasulullah SAW. Abang bayangin, malaikat Jibril makhluk terbaik di langit, kemudian yang mengaminkan Rasulullah SAW, makhluk terbaik di muka bumi. Apa mungkin Allah tidak memenuhi? Salah satunya bang, salah satunya itu seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah, itu laknat. Jadi abang harusnya paham, ketika kita bertemu Ramadan tapi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah, itu udah pasti laknat. Nah, cara mendapatkan ampunan kan bukan hanya sekedar puasa, menahan lapar dan ini. Ya itu tadi, pasti kalau kita kita apa namanya, cara berpikir kita udah kekhawatiran dilaknat, ya pasti udah sungguh-sungguh ngerjakannya. Jadi bukan cerita mau menambah amal lagi, bukan. Macam mana supaya nggak dilaknat Allah, nah, gitu. Ceritanya gitu, bukan mau menambah amal. Menambah amal istilahnya sok paten kali, berarti macam udah banyak aja malah. Macam udah bener kali puasa awaknya gitu kan, tinggal nambah-nambah lah bro gitu kan. Jadi yang dipikirin itu cemana awak jumpa Ramadan tapi nggak mendapat ampunan, ya Allah, dilaknat. Artinya makanya ulama menjelaskan, termasuk orang yang menyia-nyiakan, sepele dia dengan adanya Ramadan ini, sepele dia, termasuk di situ. Satu lagi berkaitan dengan orang tua, abang masih punya kesempatan bagaimana supaya nggak dilaknat. Dan yang aku tahu, abang insya Allah udah tidak masuk dalam kategori seseorang yang ketika mendapatkan orang tuanya, baik salah satunya, tapi dia tidak bisa mendapatkan ridho dari orang tuanya, makanya laknat itu, laknat diminta Jibril buat sama orang yang bisa sepele beragama ini. Dan satu lagi, bagi orang lain tuh banyak kali sepele ini bang, banyak kali sepele ini orang. Malaikat Jibril itu bilang, ketika seseorang disebut nama Muhammad, dia tidak berselawat, itu jauh dari rahmat Allah. Sepele kan? Ini balik tadi cerita ke Ramadan, abang bilang menambah amal itu jangan gitu cara berpikir. Cara berpikirnya macam mana menjumpai Ramadan tapi aku mendapatkan ampunan.
Karena aku semalam bang, iya semalam. Waktu aku nunggu, waktu kita mau etika bang, aku nungguin itu tuh hujan-hujan tuh di depan mahan. Setelah ngomongin masakan, aku waktu itu sebelum malam itu kan sore itu aku dengar kabar bang, 3 bang, aku dengar kabar. Memang sih cuman dengar kabar, tapi aku sempat bingung. 3 bang kawan aku bang. Aku dapat kabar 3 kawan aku meninggal. 1 di Batang Kuis, kan baik. 2 di Gang Banteng, Malopo, Preman. 1 orang baik, 1 orang bandit. 2 orang bandit. Aku mikir ya Allah, ngeri kali kematian ini kan. Allah kan nanti gini, nggak peduli Allah tuh kan, dia udah siap, dia mau tobat, dia udah tobat atau belum, dia gimana ya, udah punya bekal atau belum, nggak mau tahu tuh Allah kan. Yang penting udah ajal kau nih, dia ambil. 3 bang, kawan aku 3. 2 aku masuk bang, ya Allah kalau sempat aku nggak punya bekal semana gitu, aku tertarik gitu. Itu yang dipikiran aku bang. Terus malam tuh aku bilang sama saya, An, kau tau anakku 1 hari ini kan 3 dapat kabar kawanku meninggal. Si An tak ketawa, memang kau ketawa, aku bilang kau nggak tahu kan artinya aku. Allah tuh nggak peduli kita ada siapa belum, dengan apa kita kondisi Allah ada amal. itu sabar. Kematian itu, ketika datang kematian itu tidak bisa ditunda, Iya. tidak bisa dipercepat. Memang sudah ditetapkan itu. Nih si Budi matinya umurnya sekian, berada di mana dan lagi apa. Nah, baliklah kayak tadi itu ceritanya. Apa nih kebiasaanmu? Dia lebih cenderung ke situ. Kebiasaanmu apa misalnya? Main-main nih, bercanda, tertawa, ria, bahagia, lestapa, apalah namanya kan. Dicabut bro, dicabut. Pernah bayangin kan? Pernah bayangin lagi dicabut bro. Kau bisa bayangin kondisi kau lagi ketawa tadi cabut. Nah, gimana itu?